Saya Iin Julianti Sitepu, NIM saya 422323000009. Halo, saya Romaito Theodora Situmorang, NIM saya 422353000006. Halo, saya Michelle Angelina Simanjuntak, NIM saya 422353000003. Halo, saya Rosita Veronica Tarigan, NIM saya 4223530008. Halo, saya Widi Ningsih Panggabean, NIM saya 4223230014. Halo teman-temanku semua. Halo. Apakah semuanya sudah di sini? Sudah. Oh ya, dari jadwal hari ini kita belajar Hybrid Stratified Systematic Sampling di rumah lebah nanti. Betul, materinya pasti seru. Ibu lebah kita yang bakal jelasin di sana. Aku sudah penasaran banget nih, gimana kalau kita langsung ke rumah lebah? Ayo kita berangkat sekarang. Hybrid Stratified Systematic Sampling adalah sebuah metode sampling yang menggabungkan dua teknik sampling, yaitu stratified sampling dan systematic sampling. Metode ini bertujuan untuk memastikan setiap strata dalam populasi terwakili secara proporsional, sekaligus meningkatkan efisiensi dan kemudahan pemilihan sampel dengan menggunakan interval sistematis. 1. Pembagian populasi ke dalam strata. Langkah pertama dalam metode ini adalah membagi populasi ke dalam beberapa strata. Total populasi dibagi ke dalam beberapa strata, di mana setiap strata memiliki ukuran populasi. Berikut rumus perhitungan total populasi. Menentukan jumlah sampel dalam setiap strata. Setelah populasi dibagi menjadi strata, langkah berikutnya adalah menentukan berapa banyak sampel yang akan diambil dari setiap strata. Berikut rumus menentukan jumlah sampel dari setiap strata. 3. Pemilihan sampel secara sistematis dalam setiap strata. Setelah ukuran sampel untuk setiap strata ditentukan, dilakukan pemilihan sampel secara sistematis. Interval sistematiskah dihitung dengan membagi total elemen dalam strata dengan jumlah sampel yang akan diambil dari strata tersebut. Berikut, rumus interval sistematis untuk setiap strata. Rumus proporsi atau estimasi untuk setiap strata. Setelah data diambil, perhitungan proporsi atau estimasi untuk setiap strata dilakukan. Jika Anda ingin menghitung estimasi rata-rata populasi dari seluruh strata, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Rumus varian estimasi. Untuk menghitung varian estimasi rata-rata digunakan rumus sebagai berikut. Tahapan Hybrid Stratified Systematic Sampling. Pembagian populasi ke dalam strata. Populasi dibagi ke dalam kelompok atau strata berdasarkan karakteristik yang relevan, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, atau kategori lain yang dianggap penting untuk penelitian. Setiap strata harus homogen secara internal, artinya elemen-elemen dalam strata memiliki karakteristik yang sama, namun heterogen antar strata, artinya ada perbedaan signifikan antar strata. Pemilihan sampel secara sistematis dalam setiap strata. Setelah populasi dibagi ke dalam strata, elemen-elemen dalam masing-masing strata disusun dalam urutan tertentu, misalnya urutan abjad, urutan berdasarkan waktu, atau urutan berdasarkan nomor ID. Kemudian, elemen-elemen dalam strata tersebut dipilih menggunakan interval tetap atau sistematis. Misalnya, setelah elemen pertama dipilih secara acak, sampel berikutnya dipilih berdasarkan jarak interval tetap, seperti setiap elemen kelima atau ke-10. Kelebihan Hybrid Stratified Systematic Sampling. 1. Representasi yang lebih baik. Teknik ini menjamin bahwa setiap strata dalam populasi terwakili dalam sampel, sehingga lebih akurat dalam mencerminkan variasi populasi. Mencegah risiko overrepresentasi atau underrepresentasi dari kelompok tertentu. 2. Efisiensi waktu dan biaya. Menggunakan teknik sistematis di dalam strata memudahkan pemilihan sampel, terutama untuk populasi besar, dibandingkan dengan memilih sampel secara acak murni. Tidak memerlukan pemilihan sepenuhnya acak di setiap strata, yang bisa jadi sangat memakan waktu.
3. Mengurangi bias sampling. Metode ini membantu mengurangi bias yang mungkin terjadi dalam systematic sampling saja, karena stratifikasi memastikan semua subkelompok populasi diwakili 4. Penggunaan yang fleksibel dapat digunakan dalam berbagai jenis penelitian, baik survei, penelitian sosial, maupun penelitian pasar, yang memerlukan analisis mendalam berdasarkan subkelompok tertentu dalam populasi. Kekurangan hybrid stratified systematic sampling. 1. Kompleksitas prosedur. Proses awal membagi populasi ke dalam strata dan menentukan interval sistematis mungkin memerlukan waktu lebih lama dan perencanaan yang matang dibandingkan dengan metode sampling sederhana. 2. Pemilihan interval yang tidak tepat. Jika interval yang dipilih dalam sistematis sampling tidak tepat, ada risiko elemen-elemen penting terlewatkan atau sampel menjadi tidak mewakili secara akurat. 3. Kesulitan mengelola populasi besar dengan karakteristik beragam. Jika populasi sangat besar dan heterogen dengan banyak karakteristik yang berbeda, membagi populasi menjadi strata yang relevan bisa menjadi tantangan. Takut belajar matematika. Ayo belajar matematika dengan bahagia. Kalau kamu berlatih, pasti bisa.